Dan untuk mengulas lebih dalam terkait harga cabai yang makin pedas, saya akan berbincang dengan Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa. Halo, selamat sore Pak Ketut, apa kabar Pak Ketut? Selamat sore Mas Iqbal, sehat selalu. Mudah-mudahan Baik, sehat selalu. baik Pak Ketut, terima kasih. Pak Ketut, ini berbicara soal harga cabai yang semakin pedas. Ini kalau berdasarkan pantauan yang setelah dilakukan oleh Bapak dan juga dari pihak Bappenas begitu, ini sebenarnya secara nasional keseluruhan atau justru ada daerah-daerah tertentu saja seperti halnya Jakarta, sebagian wilayah di Jawa dan lain sebagainya. Baik Mas Iqbal, baik. Baik Mas Iqbal, saya coba ingin menjelaskan dulu kondisinya bahwa cabai atau harga cabai dua-duanya cabai rawit merah maupun cabai merah keriting di tahun 2022 posisi kenaikannya itu ada di bulan Januari sampai Mei. Kemudian setelah itu dia turun. Kalau untuk cabai merah keriting ini dia turun ininya. Kemudian pada Mei, Juni, Juli, Agustus di tahun 2022 itu tinggi dia. Nah, dibandingkan dengan tahun 2023 sebenarnya kalau di tingkat produsen cabai merah keriting itu sangat rendah sebenarnya sepanjang tahun 2023. Nah, ini data yang kami miliki, sehingga pada saat Oktober naik memang ini merupakan perubahan harga terkait dengan koreksi harga terkait dengan berbagai kondisi di mana pada awal-awal tahun itu petani kan kondisi cuaca sangat hujan sehingga menahan waktu penanaman. Sehingga di awal-awal tahun akan terjadi kenaikan, kemudian sekarang baru dia mulai nanam, kemudian juga ada beberapa hal yang menyebabkan produksi cabai kita relatif terkoreksi sehingga menyebabkan harganya relatif tinggi. Namun kalau dibandingkan dengan tahun 2022, maka perkembangan harga cabai di tingkat produsen tahun 2023 relatif lebih ringan ketimbang tahun 2022 sebenarnya, kalau dari data yang kami miliki. Tapi kalau melihat dari harga yang sampai menembus angka Rp100.000, apakah ini artinya bahwa ini termasuk hal yang wajar atau justru ya sebaliknya? Pada kondisi tertentu, kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, pernah juga terjadi harga sedemikian tinggi. Namun sekali lagi saya katakan tahun 2022 itu ada beberapa puncak yang memang harganya tinggi, sementara di tahun 2023 relatif hanya beberapa bulan di Januari agak tinggi, kemudian setelah itu dia agak melandai, bahkan ada di tingkat produsen saya katakan bahwa di bawah harga acuan yang kita tetapkan. Pada saat itu BEP-nya petani tidak tercapai sebenarnya, sehingga pada bulan Oktober ini di mana suhu mungkin relatif tinggi, kemudian banyak juga beberapa hal yang sekali lagi saya berkoordinasi dengan teman-teman Asosiasi Petani Cabai Indonesia, maka memang ada beberapa hal yang menyebabkan produksinya terkoreksi sehingga harga akan berdampak pada di tingkat konsumen. Demikian Mas Iqbal. Tapi kalau kita melihat di sini bahwa harga kan di pasaran sudah mencapai Rp100.000. Tapi kalau di petani sendiri bagaimana Pak? Apakah memang mengalami kenaikan atau justru mereka tetap mendapatkan harga yang justru terbilang murah? Itu yang saya bilang tadi, ini sejalan dengan harga di tingkat petani Mas Iqbal. Jadi di tingkat petani memang rata-rata di atas harga acuan yang kita tetapkan. Untuk cabai merah keriting kita tetapkan 29.000, maka di tingkat petani di Lampung itu sudah 56.000. Kemudian yang paling rendah di Sumut 34.000, sehingga tetap di atas harga acuan yang kita tetapkan. Kemudian untuk cabai rawit merah juga tinggi. Artinya petani menikmati sekarang ini menikmati harga sebagai kompensasi daripada harga rendah bulan-bulan sebelumnya, Mas. Jadi ini menurut saya, menurut kami di Badan Pangan Nasional, ini adalah kompensasi bagi petani kita yang dimana pada bulan-bulan sebelumnya relatif mendapatkan harga yang sangat murah, sehingga pada saat bulan Oktober, November, Desember ini mereka memperoleh keuntungan yang wajar sebagai kompensasi kerugian bulan-bulan sebelumnya. Berapa persen sih Pak biasanya kalau misalnya harga di para petani sampai di pasaran itu perbedaannya?
Sebenarnya nggak banyak. Kalau kita ininya biasanya karena kan cabai ini sifatnya perishable ya. Mhm. Artinya kalau kami pernah ke pasar Indo, 1 kilo itu bisa dia terkoreksi sampai 10 sampai 25% karena dia busuk, Mhm. kemudian kurang bagus dan lain sebagainya. Mereka benahin lagi, Mhm. pilih-pilih lagi sehingga bisa sampai 30% sampai di Oke. konsumen, bisa sampai 35%-an Mhm. sampai di tingkat konsumen. Baik, Pak Ketut, ini kan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya harga cabai ini salah satunya adalah faktor cuaca. Nah, ini kan sudah mulai masuk lagi musim penghujan. Apakah ini artinya bahwa eh, harga cabai ini akan segera turun? Kalau misalnya segera turun, kapan ini akan turunnya? Baik, sebagaimana kita ketahui kan sudah jelas teman-teman di Kementerian Pertanian sudah punya program bagaimana mereka akan mempercepat produksi, Mhm. tidak hanya cabai, beras dan lain sebagainya, Mhm. sehingga biasanya teman-teman petani juga sudah tahu kapan dia mulai menanam, Mhm. kapan dia menanam tanamannya. Nah, Mhm. dengan mulai hujan ini, saya kira ini sudah mulai Mhm. teman-teman mulai melakukan secara masif penanaman, dan Mhm. mudah-mudahan 3 bulan ke depan atau 2 bulan 3 bulan ke depan sudah Mhm. akan mulai Mhm. terjadi penataan kembali harga yang wajar. Karena Mhm. bagaimanapun cabai itu sampai panen mulai dari tanam sekitar 80 sampai 90 hari tergantung varietas yang ditanam. Oke, Pak Demikian Ketut. Mas Iqbal. Pak Ketut, mengulang ke pertanyaan saya yang awal tadi terkait dengan daerah-daerah mana saja ini Pak yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apakah ini artinya bahwa seluruh di Indonesia ini kota-kota, baik itu kota besar maupun kota yang daerah-daerah begitu, apakah ini artinya semua mengalami peningkatan atau justru ada daerah-daerah yang justru harganya tetap normal? Ada beberapa daerah yang tinggi. Mhm. Kalau saya lihat di data saya coba lihat dulu karena banyak sekali data daerah yang mengalami kenaikan, Mhm. terutama di daerah timur, Maluku, Papua, Mhm. Kalimantan Tengah, Mhm. kemudian Bangka Belitung itu dia cabai merah keritingnya itu di atas 80.000. Mhm. Artinya ada yang 100 dan lain sebagainya. Yang paling tinggi itu di Maluku yang sampai 120, khususnya di Kepulauan Aru, Mhm. kemudian Kabupaten Puncak dan Maluku Tenggara ini di atas 100.000, Mhm. kemudian Papua juga di atas 100.000. Mhm. Kemudian untuk cabai rawit merah Yap. ini beberapa wilayah, Maluku juga termasuk, Bangka Belitung juga tinggi, Mhm. kemudian Banten juga tinggi, termasuk juga DKI ini juga masuk. Kemudian Maluku, relatif Maluku, beberapa wilayah Maluku harganya relatif tinggi, sehingga sekali lagi kami mendorong teman-teman pelaku usaha Yap. melakukan, teman-teman pemerintah daerah juga kami harapkan untuk segera melakukan distribusi cabai dari sisi produsen yang surplus ke defisit tersebut. Mhm. Demikian Mas. Daerah mana saja yang surplus akan cabai-cabai ini, Pak Ketut? Sebenarnya ini ada beberapa wilayah Mhm. sudah mulai panen, Mas, termasuk di Jawa Tengah, Jawa Timur ini sudah mulai, Mhm. namun tidak banyak. Tapi ini kita coba segera koordinasikan dengan Ya. teman-teman Asosiasi Petani Cabai Mhm. sehingga daerah-daerah Mhm. yang relatif tinggi ini bisa kita selesaikan Mhm. atau kita distribusikan Mhm. dengan memperoleh harga yang wajar. Memang tidak akan mungkin kita turunkan Mhm. harganya begitu saja karena sekali lagi petani saat ini sedang memperoleh keuntungan yang wajar, Mhm. relatif untung untuk mengatasi atau menutupi beberapa kerugian atau rendahnya harga cabai beberapa bulan yang lalu. Artinya kalau dari data kami hampir 4-5 bulan Mhm. harga cabai sangat rendah, sehingga Mhm. ini mungkin sebagai salah satu bentuk eh, pengembalian daripada kerugian petani. Demikian, Oke, Mas. terakhir Pak Ketut, jadinya kalau misalnya benar-benar harga sudah kembali normal ataupun turun, berapa kira-kira harga yang mungkin saja ini bisa kita kira-kira begitu yang akan kita dapatkan sebagai masyarakat untuk mendapatkan cabai-cabai itu? Kita harapkan harga ini baik CRM maupun CMK ini di bawah 80.000. Itu yang Mhm. relatif wajar, Mhm. sehingga di petani pun tidak akan rugi.
Karena kita juga sekali lagi tidak hanya mempertimbangkan di sisi harga di konsumen, namun demikian kita harus memperhitungkan kewajaran harga di petani, Mas. Jangan sampai petani kita rugi, mereka tidak berkenan atau tidak nyaman untuk berproduksi, ini juga berbahaya bagi kita. Sehingga sekali lagi kita upayakan harga yang wajar sehingga bisa di bawah 80.000, itu yang kita harapkan. Dengan program yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, harapan kita produksinya bisa kita tingkatkan, sekaligus juga mendorong, karena cabai ini kan mudah ditanam di masyarakat, di rumah-rumah, sehingga gerakan tanam cabai juga perlu kita lakukan. Oke, berarti ini artinya kalau membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan lagi, berarti tahun 2024 ini harga cabai akan turun begitu ya Pak ya? Atau bisa lebih cepat lagi? Ya, saya berharap lebih cepat lagi karena kan produksinya akan bergerak terus ini kan ya. Ini baru beberapa yang kita dapat produksinya, nanti akan bertambah di daerah-daerah lain lagi. Sehingga kita berharap dengan produksi yang cepat ini, hujan ini adalah berkah bagi semua. Amin. Hujan awal yang berkah bagi semua. Mudah-mudahan ini juga mengembalikan produksi cabai kita. Demikian Mas Iqbal. Baik, Pak Igusti Ketut Astawa, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas, terima kasih sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Terima kasih Mas Iqbal, sehat selalu. Sama-sama Pak, sehat selalu.